Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Sukmawati dari kelas 4F yang akan menjelaskan tentang penyederhanaan tata bahasa bebas kontek. Nah, dari tata bahasa bebas kontek ini memiliki tujuan untuk melakukan pemotongan sehingga menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak penting atau memotong aturan produksi yang tidak perlu. Nah, dalam penyederhanaan tata bahasa bebas kontek ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah penghilangan produksi useless, penghilangan produksi unit, dan penghilangan produksi empty atau kosong. Yang pertama, penghilangan produksi useless. Penghilangan produksi useless ini sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kita menghilangkan produksi yang simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan simbol terminal. Nah, yang keduanya adalah menghilangkan produksi yang tidak akan dicapai dengan penurunan apapun dan simbol awal sehingga produksi itu redundan atau berlebihan. Nah, di sini ada sebuah contoh soal, yakni S menjadi AB atau C, B menjadi E atau AB, C menjadi BCB atau ADF atau AB, dan F menjadi CFB. Nah, jadi di sini yang dihapuskan adalah AB. Kenapa AB? Karena di sini A tidak ada produksi A-nya, jadi AB dihapuskan. Nah, yang selanjutnya adalah F. Kenapa F? Karena F tidak menuju ke terminal, jadi F menuju kepada dirinya sendiri. Jadi F yang ada di CFB juga dapat dihapuskan. Nah, di sini jadi hasil penyederhanaannya S menjadi AB atau C, B menjadi E, dan C menjadi BCB atau AB. Nah, di sini yang dihilangkan adalah AB dan F juga F yang di bawah. Nah, selanjutnya kita ke soal kedua, useless. Dari aturan produksi ini kita menemukan yang D ini akan kita hapus dikarenakan tidak memiliki penurunan untuk mencapai terminal-terminal selanjutnya. Jadi kita hapus. Nah, selanjutnya di sini kita lihat variabel E. Di sini variabel E tidak memiliki penurunan, jadi akan terus-terusan menjadi variabel. Jadi di sini kita hapus saja. Konsekuensinya, jika variabel E ini dihapus, maka E ini juga akan dihapus karena tidak memiliki penurunan juga. Nah, sedangkan selanjutnya variabel C. Variabel C ini juga akan dihapus karena redundan atau tidak ada simbol awalnya. Jadi hasilnya inilah hasil akhir dari contoh kedua. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penghilangan produksi unit. Penghilangan produksi unit itu sendiri merupakan produksi di mana ruas kiri dan ruas kanannya merupakan satu simbol variabel saja. Contohnya adalah seperti ini. Nah, keberadaan ini membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu. Oleh karena itu, perlu disederhanakan dengan cara mengganti aturan pada produksi unit ini sendiri secara berurutan, mulai dari produksi yang paling dekat menuju ke penurunan variabel-variabel. Nah, dapat kita lihat aturan produksinya seperti ini. Kita dapat menentukan produksi unitnya. Di sini kita dapat menentukan 3 produksi unitnya, yaitu yang pertama adalah
Nah, dan yang kedua adalah maka dari ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, D ini kita tuliskan yang ini. A di sini kita jadi mengambil yang ini. Di sini karena ini sudah kita sederhanakan, jadi kita langsung tulis Nah, jadi di sini hasil penurunannya adalah seperti ini. Kita bisa tulis dulu yang ini. Untuk A. Untuk yang D kita tulis ini. Ditambahkan yang ini lagi. Untuk yang A kita tuliskan yang ini. Lalu yang ini. Jadi hasil penurunannya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya contoh unit yang kedua. Nah, di sini bisa kita lihat hasil aturan produksinya. Selanjutnya kita akan tentukan produksi unitnya ada 4. Langsung saja. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat adalah. Nah, jadi penyederhanaannya adalah C ke D. D di sini adalah D. Nah, selanjutnya D ke C. C di sini adalah AB. Yang selanjutnya A ke B. Karena B di sini sama dengan C sudah disederhanakan menjadi B, jadi kita tulis kembali. Nah, yang selanjutnya S ke A. Nah, S menjadi A. A di sini adalah jadi hasil akhirnya adalah menurunkan dan D menurunkan. Inilah hasil akhir dari contoh unit
kedua. Nah, yang selanjutnya adalah penghilangan produksi empati. Produksi ini berbentuk alfa menurunkan empati atau bisa disebut produksi kosong. Nah, penghilangan produksi ini dapat dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang akan menuju ke produksi empati tersebut atau yang bisa disebut nullable. Nah, prinsip penggantinya dapat kita lihat dengan contoh seperti ini. Nah, yang pertama, variabel A merupakan nullables dan ini merupakan satu-satunya penurunan dari variabel A, maka langsung dihapus. Jadi S ini menjadi Nah, yang kedua, penggantiannya adalah AB di sini masih kita tulis dan B kita tulis dan kita hilangkan variabel A-nya. Menjadi seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal empati. Yang pertama, dari contoh soal ini kita pertama-tama akan mencari manakah produksi unit yang memiliki atau memuat produksi empati. Ini saya sudah menandai yang A, yang B, dan yang C. Nah, dikarenakan variabel C ini hanya memuat empati saja, tidak ada produksi lain, maka dapat kita langsung hapuskan. Nah, dan karena variabel A dan B yang menurunkan empati bukan satu-satunya, ada produksi lain, maka dapat kita sederhanakan menjadi Nah, kenapa ada empati? Kenapa ada empati? Karena A dan B merupakan variabel yang memungkinkan empati dapat kedua-duanya, tetapi tidak masalah. Nah, kita kecualikan karena merupakan produksi awal. Nah, yang selanjutnya sesudah semuanya sudah disederhanakan, maka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Ini merupakan hasil akhir dari contoh pertama.
kita dapat melihat aturan produksi seperti ini. Dapat kita lihat variabel apakah yang memuat produksi empty. Yang pertama variabel S, variabel B, dan variabel D. Nah, dikarenakan variabel D ini hanya memuat satu produksi, yaitu produksi empty, maka dapat langsung kita hapuskan. Nah, selanjutnya D di sini sudah kita hapuskan. Nah, untuk variabel ini kita kecualikan, merupakan produksi awal, jadi tidak dihitung. Nah, kalau untuk yang variabel yang ini menurunkan produksi empty saja karena ada produksi lain, maka dapat kita sederhanakan yang membuat variabel B menjadi seperti ini. Dan seperti ini. Nah, ketika sudah ditemukan seperti ini atau ketika sudah kita ketahui, maka kita dapat menulis hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah inilah hasil akhir dari contoh soal empty yang kedua. Kelas selanjutnya di sini saya akan mengerjakan soal latihan kompleks. Nah, di sini dalam pengerjaan soal latihan kompleks itu kita harus berurutan. Pertama mulai dari empty, unit, lalu useless. Di sini ada aturan produksi seperti ini. Aturan produksi ini akan saya ubah atau akan kita ubah terlebih dahulu. Pertama-tama langkah pertamanya kita akan menghilangkan label yang ada di sini. Nah, selanjutnya setelah kita hilangkan labelnya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini tidak ada labelnya lagi. Selanjutnya penghilangan produksi unit. Di sini yang dekat dengan penurunan ke terminal yaitu D. Jadi D ini akan menjadi D kecil. Lalu A di sini akan kita ubah menjadi DC. Dan C di sini menjadi D. Jadi hasilnya akan seperti ini. Take back. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang selanjutnya di sini kita akan menghilangkan produksi useless-nya. Di sini yang kita hilangkan hanya ini. Karena di sini D ini adalah redundan. Jadi hasil akhirnya kita tinggal menghilangkan ini saja. Ini sudah bisa menjadi hasil akhirnya. Baiklah, itulah penjelasan dari contoh-contoh penyederhanaan tata bahasa bebas kontek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.